Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Teh Novi di Saiful Zaman Channel. Sahabat semua, entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Ya, mereka anak SMK yang tega menendang atau memukul nenek-nenek paruh baya itu. Nah, akhir-akhir ini masyarakat kita dihebohkan dengan video viral seorang anak SMK yang menendang seorang nenek-nenek paruh baya di Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Setelah diselidiki, ternyata video tersebut dibuat pada hari Sabtu, 19 November kemarin sore. Polres Tapanuli Selatan pun berhasil mengamankan 6 remaja pelaku penganiayaan ini. Dan ternyata setelah ditelusuri, nenek tersebut mengidap gangguan jiwa atau sering kita kenal dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dikutip dari tribunmedan.com, ternyata motif dari ke-6 pelaku ini yang tega menganiaya nenek tersebut, mereka mengaku iseng melakukan hal tersebut. Astagfirullah, iseng aja udah kayak gini, apalagi kalau seriusnya pasti akan lebih dari ini, bukan? Apalagi nenek tersebut ODGJ, apa nggak kasihan gitu ya diperlakukan kayak gitu? Orang yang awam sering melihat ODGJ itu seperti orang gila yang mereka bisa bully dan mereka kerap diperlakukan secara tidak manusiawi. Padahal ODGJ itu sama seperti kita. Mereka itu manusia, mereka butuh perhatian dari kita, mereka butuh kasih sayang kita. Kita jangan seenaknya, kita jangan semena-mena terhadap orang-orang itu. Kalaulah ODGJ sadar, mereka tidak mau diperlakukan layaknya seperti itu. Kita kan tidak tahu beban hidup mereka seberat apa, hingga mereka hilang kendali akan kesadarannya. Kita tidak bisa menghakimi orang tersebut, melabeli dia sebagai orang gila. Serem sih ya ketika kita melihat perilaku negatif anak-anak zaman sekarang. Apalagi dalam masalah tata krama, adab, sopan santun, serta akhlaknya yang dirasa sangat kurang. Oh iya, sahabat semuanya, coba kita simak video berikut ini. Silakan Mbak. Apa perbandingannya? Dan kita lihat dan akhlak anak-anak atau misalnya generasi muda kita itu realnya bagaimana di lingkungan kita masing-masing. Apakah masih terjaga seperti itu atau seperti anak yang tadi dengan tidak adanya sopan santun sama sekali, hilangnya adab, hilangnya akhlak, dan mungkin menurut sebagian orang menganggap ada hal-hal yang menurut Teh Novi itu miris lihatnya. Ketika ada anak yang bilang, kamu itu nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak dalam artian berarti di dalam diri seseorang itu tidak ada akhlaknya. Dan bagaimana celakanya di diri seorang itu tidak ada akhlaknya. Kata-kata tidak ada akhlak itu menjadi sebuah candaan untuk anak-anak sekarang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, akan muncul pada akhir zaman suatu kaum yang muda umurnya akan tetapi bodoh akalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6930. Oh iya, sahabat semuanya, menghormati orang yang lebih tua dari kita memang itu bukan hanya budaya di Indonesia saja. Akan tetapi di dalam agama Islam juga kita diwajibkan untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sikap seperti itu adalah bagian akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua dari kita itu ada hak-haknya. Apa hak-haknya? Di samping tua secara umur, kemudian lemah fisik, mental, dan lemah status sosialnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua." Hadis riwayat At-Tirmizi
nomor 1842 dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang merendahkan, yang menyepelekan dan merendahkan orang-orang yang lebih tua dari kita. Termasuk orang tersebut cacat dalam mentalnya, termasuk orang tersebut memiliki kekurangan. Akan tetapi dari segi usia, mereka itu adalah orang tua yang wajib kita hormati. Dan nyatanya yang kita rasakan saat ini adalah ada beberapa di antara kaum muda pada zaman sekarang itu tidak lagi memakai akal sehatnya ketika dalam berperilaku, dalam bersikap, dalam berujar kepada orang-orang yang lebih tua maupun yang lebih muda dari mereka. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka senang dengan apa yang mereka lakukan, mereka masa bodoh dengan nyinyiran, dengan cibiran orang yang di sekelilingnya. Dan dia tidak peduli dengan nasihat yang membangun. Dia tidak peduli, sikapnya itu merugikan orang lain, bahkan merugikan diri mereka sendiri. Nah, ini sahabat semuanya, ingat selalu ya, ada beberapa keadaan syariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua dari kita. Di antaranya yang pertama dalam mengimami sholat, yang kedua dalam hal berbicara dan memberikan keterangan, kecuali yang kecil lebih mampu berbicara. Yang ketiga dalam hal pemberian, kita harus mengutamakan memberi kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang terakhir yaitu yang muda, mendahulukan mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua dari kita. Ya sebenarnya tidak sulit lah ya ketika kita melakukan hal-hal yang tadi, tetapi yang menjadi sulit adalah ketika egois kita itu lebih tinggi, ketika rasa gengsi kita itu lebih tinggi, kita nggak mau nyapa padahal dari usianya kita lebih muda dari orang tersebut dan orang tersebut itu lebih tua dari kita. Terkadang kita seperti itu hingga kita berbuat keutamaan-keutamaan yang tadi itu sangat berat untuk dilakukan. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.